Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya dari Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara atau Bintek Palira. Ini dalam ngaji Desa Palira, kita akan mengupas seri ke-24 ini dengan topik pengisian kosongan perangkat desa. Namun sebelumnya, saudara sekalian, jangan lupa berikan jempol, kemudian juga yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe pada channel Pusbintek Palira ini agar selalu dapat pemberitahuan apabila channel kami ada update video-video terbaru. Jangan lupa pula untuk membagikan link channel ini atau link channel Pusbintek Palira pada kolega-kolega Anda. Selanjutnya, saya juga perlu sampaikan bahwa program ini kebetulan kerjasama dengan produk herbal madu bawang, produk dari Abah Mustafa. Nama madu bawang ini sangat ampuh untuk semua penyakit, terutama penyakit dalam hal pencegahan, pengobatan maupun pemulihan. Ingin selalu segar, bugar, sehat, jangan lupa mengkonsumsi obat herbal madu bawang, produk dari Abah Mustafa. Apabila ingin beli, silakan pesan melalui kontak person yang ada di slide atas, bahkan juga ingin menjadi penjual atau distributor di wilayah Anda. Silakan. Kita tunggu itu kontaknya. Baiklah, saudara sekalian, kita uraikan bagaimana mekanisme, bagaimana tentang pengisian kosongan perangkat desa. Masa yang muncul di dalam Mendagri nomor 83 tahun 2015 juga ada perubahannya yang ada di Permendagri nomor 67 tahun 2017 yang digunakan sebutan adalah pengisian kosongan. Judul dari Permendagrinya adalah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Saudara sekalian, tujuan yang perlu kita pahami ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015, kemudian penyempurnaan dalam perubahan di Permendagri nomor 67 tahun 2017. Memberikan amar atau memberikan mandat lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Peraturan daerah. Jika selama ini yang banyak saudara ketahui di daerah masing-masing tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ternyata tidak diatur secara tersendiri di dalam peraturan daerah,
melainkan yang banyak adalah diatur dengan peraturan bupati. Itu salah. Peraturan bupati tersebut berarti tidak bisa dilaksanakan. Perintahnya Permendagri adalah perda. Bukan. Kalau perdanya nanti itu memerintahkan diatur lebih lanjut secara teknis dengan peraturan bupati, silakan baru bisa muncul perbu. Sekali lagi tentang dasar ini, karena banyak sekali yang saya terima informasi dan saya coba buka website dari berbagai daerah, kabupaten, ternyata tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa ini tidak diatur dengan peraturan daerah, melainkan langsung dengan peraturan bupati. Ini sesungguhnya adalah salah. Inkonstitusional, hierarkinya jelas di situ. Perintahnya mandatorinya pada pasal 13 di Permendagri nomor 83 itu jelas. Eksplisit, secara eksplisit disebutkan, diatur dengan peraturan daerah, kabupaten, kota. Kemudian, perlu juga diatur dengan perdes. Aturnya dengan perdes, dengan dasarnya yang mana ini? Dasarnya tidak ada di Permendagri 83 maupun 67-nya. Tapi di dasarnya adalah merujuk pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Pasal 26 ayat 2 huruf B bahwa salah satu kewenangan kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Demikian juga tentang di Permendagri nomor 44 bahwa salah satu yang menjadi kewenangan desa itu adalah tentang tata kelola atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka ini sebagai amar, sebagai perintah secara langsung. Karena tujuan itu terhadap peraturan dari di atasnya itu bisa berupa ada secara eksplisit dan ada yang secara implisit. Eksplisit berarti secara langsung perintahnya atau mendelegasikan, memandatorikan, dan secara implisit tidak secara langsung memandatorikan. Karenanya, nah pengangkatan dan pemerintahan itu adalah kewenangan ada di desa, ada di kepala desa. Maka perlu diatur sistem tata caranya itu secara rinci sesuai dengan kewenangan berskala lokal desa itu dalam perdes. Perda jangan sampai lebih detail karena ini akan sangat apabila di dalam perda ini tidak hanya mendelegasikan atau memandatorikan kepada Perbu, tapi memandatorikan pula kepada terbitnya aturan desa atau perda. Ini awal perlu saya karena ini nanti seri tentang perangkat desa ini lumayan ini ada banyak, jadi harus saya kupas mulai dasarnya dulu. Apa ini harus saya buka terlebih dahulu karena nanti ada
problem-problem yang terjadi bukan berakibat fatal, ya karena tidak memahami pada konsep dasar rujukannya itu. Nah, saudara, mengisi kekosongan perangkat desa dalam Permendagri nomor 83 maupun 67 ini, atau 83 2015 dan 67 2017. Ada dua cara, dan cara ini bukan pilihan, melainkan cara ini adalah strata atau tahap. Ini harus dipahami juga. Itu dengan cara mutasi, kemudian yang kedua dengan cara penjaringan dan penyaringan. Dua cara ini itu bukan pilihan atau alternatif. Di pasal-pasal yang mengatur ini itu jelas sekali bahwasanya dilakukan mutasi dulu apabila ada kekosongan, baru kemudian nanti itu setelah lakukan mutasi maka terjadilah kekosongan yang sebenarnya. Disitulah baru dilakukan penjaringan dan penyaringan. Jadi harus dipahami ini secara mendasar bahwa pengisian kekosongan perangkat desa itu dapat dilakukan dengan cara mutasi dan penjaringan serta penyaringan. Itu adalah bukan alternatif punya derajat yang sama, tidak, tetapi itu fase. Di tahapannya dulu. Kenapa demikian? Ini saudara sekalian, bahwa klasifikasi atau kategorial ketika orang mencalonkan kepala desa, perangkat desa, ikut mendaftar perangkat desa, di sana tidak ada syarat berdasarkan spesifikasi keterampilan atau kompetensi maupun ijazahnya. Lowongan aur keuangan, walaupun itu jasanya adalah sarjana hukum, boleh. Jasa SMA, boleh. Tidak harus dari SMK, Puntan. Nah, tidak ada syarat spesifikasi seperti itu. Maka yang terjadi ketika menjadi perangkat desa, bisa jadi seorang kepala urusan keuangan ini ternyata bukan basicnya adalah keuangan. Justru ada yang di sebelah mejanya ini kasih pemerintahan adalah seorang yang punya potensi bidang akuntansi. Masuknya yang penting masuk. Tidak ada spesifikasi jurusan macam-macam. Inilah kenapa ketika terjadi kekosongan itu secara bertahap lakukan mutasi dulu. Cocokkan, mumpung ini ada kekosongan, maka lakukan untuk mencocokkan dengan kompetensi masing-masing. Baru kemudian itu dapat diketahui kekosongannya ada di mana, dilakukan jaringan dan penyaringan. Sekarang, bagaimana ketika kita melakukan mutasi? Saudara sekalian, desa itu sangat identik dengan musyawarah, lebih mengedepankan musyawarah, lebih mengedepankan kekeluargaan. Ini adalah nilai dasar, ini adalah karakter dasar yang jangan diabaikan, bahkan buang. Siapapun punya kepentingan sebagai pemangku desa. Ini saya sampaikan lebih dulu untuk mengawali tentang mutasi ini. Kenapa? Untuk mutasi ini, upayakan
dengan beberapa pertimbangan. Kalau saya memberikan satu saran dengan ini nanti, masukkan itu dalam perdesnya. Bagaimana itu mekanisme di dalam mutasi? Karena selama ini mungkin di daerah yang ada perdanya tentang ini, mutasinya bagaimana caranya? Tidak sampai sedetail ini. Nah, detailnya ini harus ada di perdes. Pertama adalah apa? Stratifikasi jabatannya harus dipertimbangkan. Bahwa di dalam keperangkatan desa itu, di sana jelas ada tiga stratifikasi. Sekretariat atau sekretariat itu ada dipimpin oleh kepala sekretariat, yaitu sekretaris desa. Lalu ada unsur staf. Unsur staf ini langsung kepada kepala desa. Lalu ada unsur teknis. Bukan merupakan bawahan langsung ke sekretaris desa, tetapi dalam koordinasi, dalam dikoordinir oleh sekretaris desa karena sebagai kepala sekretariat. Dan unsur kewilayahan, kepala dusun, ini bukan menjadi bawahan langsung sekretaris desa, tetapi seluruh perangkat desa ini dalam koordinasi atau dikoordinir oleh sekretaris desa. Artinya apa ini? Berarti sekretaris desa ini adalah yang tertinggi. Yang tertinggi. Nah, ketika mendapat kekosongan dulu, itu adalah sesuai dengan jabatannya. Nah, saat ini misalnya ada, ini nanti akan kita ungkap di seri berikutnya tentang bagaimana penjaringan dan penyaringan mutasi sendiri ini. Untuk mutasi pun juga akan kita kupas lebih detail ini di stratifikasinya yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, musyawarah. Tanyakan musyawarah. Jangan main tunjuk, main comot. Tidak apa-apa. Seluruh perangkat desa itu ada dalam satu kantor. Bahkan mungkin banyak desa itu tidak hanya dalam satu kantor, satu ruang. Satu ruang. Dalam bekerja ini perlu harmonis, perlu hubungan yang lebih familiar, lebih harmonis, enak. Itu. Kalau ini mutasinya main tunjuk seenaknya, maka yang muncul adalah ada sakit hati, tidak terima, dan macam-macam. Jadi nggak enak sesama tetangga duduknya. Karena ini dalam satu kantor, satu ruang di kantor. Maka depankan musyawarah. Nah, itu kan kewenangan kepala desa. Kewenangan yang dimaksud pada pasal 26 ayat 2 huruf B itu adalah lebih pada pengertian atau maknailah dengan tanggung jawab. Lihat itu sampai dengan itu. Tanggung jawab itu bukan kekuasaan. Itu. Itu tanggung jawab. Bukan kewenangan itu jangan diartikan kekuasaan atau kuasa. Itu tanggung jawab. Maka kedepankan musyawarah. Ketiga adalah khusus misalnya ada kekosongan itu sekretaris desa. Supaya fair, terbuka. Bukan uji kompetensi pada seluruh perangkat desa yang ada. Beri kesempatan. Tidak usah pakai ditunjuk. Semuanya harus mengikuti. Nah, ini nanti yang kompetensinya lebih bagus, maka dialah nanti yang bisa sekdes gitu. Karena itu sebagai kepala sekretariatnya, kepala kantornya. Jangan ketika dalam musyawarah tadi misalnya ada lowongan selain sekdes lah, itu kok ternyata ada yang lebih dari satu yang berminat untuk menduduki posisi itu, maka apa? Silakan uji kompetensi secara objektif. Hindari ujian yang ujian kompetensi ini yang tidak objektif. Hindari.
misalnya ada wawancara, pasti ini tidak objektif, pasti itu subjektif. Ini tentang mutasi. Lebih lanjut nanti akan kita post tersendiri. Yang kedua, setelah dilakukan mutasi, baru kemudian terjadilah kekosongan yang sebenarnya. Disinilah baru dilakukan, tahapan berikutnya adalah penjaringan dan penyaringan. Untuk penjaringan ini, lakukan penjaringan secara mulai penjaringan itu lebih pada administrasi, lalu penyaringan itu ujian tertulis. Ujian tertulis. Jika ada tambahan ujian selain tertulis, silakan. Tapi jangan lupa, bentuk ujian, sifat ujian itu harus objektif. Jangan sampai yang berbentuk dan bersifat tidak objektif. Sebab kalau itu terjadi, pasti tidak beres. Pasti tidak beres. Dan itu menimbulkan kerawanan-kerawanan di dalam pemerintahan. Lebih parah adalah nanti akan bisa juga menghasilkan orang-orang atau perangkat desa yang tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, akan tidak kredibel. Hindari. Terus sekalian, dengan berikutnya adalah bahwa ini yang banyak terjadi, bahwa kekosongan pengisian perangkat desa itu karena ada kekosongan. Yang banyak sekali terjadi itu kasus di berbagai tempat ini adalah tiba-tiba orang ini diberhentikan dengan alasan periode dan sebagainya. Perlu saya sampaikan terhadap satu hal ini, bahwa masa jabatan perangkat desa itu adalah sampai usia 60 tahun. Sampai usia 60 tahun. Atau itu di tengah jalan ada SK mutasi, itu tidak membatalkan SK awalnya. Oke. Artinya SK awalnya itu adalah SK perangkatnya sebagai ini kemudian dimutasi, dan maka ada bagian yang tidak tidak terbatakan, yaitu bagian bahwa menjabat sampai umur 60 tahun. Itu yang tidak terbantah, tidak bisa diabaikan. Kalau mutasi itu nanti hanya mencabut pada jabatan lamanya apa, diubah dengan diberlakukan dengan jabatan baru diktumnya. Di usia 60 tahun. Jadi jangan sampai punya pikiran ganti kades, ganti perangkat. Nih, kalau masyarakat Anda semakin banyak yang tahu ya, mereka tinggal menunggu apa, berani atau tidak, itu. Nah, saya yakin soalnya, lewat Bintek Palira, dan jejaring-jejaring di website Bintek Palira, maupun di itu grup Facebook Gerakan Desa Merdeka, jutaan Indonesia ini, orang desa ini membaca tulisan dari Bintek Palira. Kalau mereka ini berani atau tidak desanya. Kalau memahami sudah. Ini. Berikut ini yang terkait dengan adanya pengisian secara massal atau serentak. Ada yang sekabupaten, ada yang sekecamatan, atau sewilayah zona tertentu. Saudara sekalian, ketika di dalam menyusun perda, apa tadi saya sampai dengan perdes tadi, di dalam perda, karena pengangkatan dan pemberhentian ini Undang-Undang Nomor 6, itu jelas sekali bahwa pengangkatan dan pemberhentian itu adalah kewenangan desa, kewenangan kepala desa, maka
Perda tidak boleh melampaui ini, tidak boleh merampas ini. Dalam perda tidak boleh ada pengaturan bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian itu secara pengangkatan itu atau pengisian secara massal. Kenapa demikian? Kita rujukkan atau kita sinkron dengan apa? Usia. Itu ini selesai masa jabatan atau kekosongan perangkat desa itu tidak bisa massal. Perangkat desa bukan periodisasi, tapi berdasarkan usia, meninggal, mengundurkan diri, jadi tidak bersama-sama. Di situ di pasal di Permendagri nomor 83 itu bahwasanya kekosongan perangkat desa itu selambat-lambatnya hanya 2 bulan. Kalau sudah terisi, artinya terisi itu sudah dilantik perangkat desa baru. Kalau lebih dari 2 bulan tidak diisi, apa? Kepala desa sesungguhnya bisa gugat, diajukan sebagai apa? Untuk apa? Diberhentikan karena asal tidak melaksanakan tugas. Bisa. Kalau rakyat sudah ada yang tahu, banyak yang tahu, tinggal mereka ini berani atau tidak. Jadi, jangan bermain-main ini. Akibatnya apa? Tidak banyak keuntungannya bagi masyarakat. Ada apa? Korban masyarakat yang lebih korban, bahkan juga sampai kepala desa banyak yang jadi korban. Kenapa? Karena ada yang semacam ini. Ya. Jadi tidaklah bisa dibenarkan adanya peraturan daerah yang memberikan aturan bahwasanya pengisian kekosongan perangkat desa itu dilakukan secara massal. Kalau ada panitia di tingkat kabupaten, kecamatan, salah. Ini kan amanat delegasinya atau amar daripada perintah daripada Permendagrinya kan harus diatur perda. Maka kan sesudah tidak demikian, maka harus juga perhatikan aturan yang lain. Ternyata pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu masuk pada kewenangan yang berskala lokal desa. Ini yang perlu saya tegaskan memang ini. Jadi kalau sampai hari ini masih ada perda yang mengatur atau perbuk bahkan ya mengatur bahwasanya pengisian perangkat desa itu secara massal atau serentak satu paten itu ini cacat hukum. Hasil perangkat desanya cacat hukum, silakan digugat di masing-masing daerahnya, di masing-masing desanya. Tidak boleh demikian itu. Ini akal-akalan karena ujung-ujungnya apa? Transaksional. Banyak korban, titipan macam-macam. Muncul akhirnya apa? Perangkat desa yang tidak kredibel, punya kapasitas yang kompetensi dengan pas. Muncullah seperti tidak mestinya ketika ada perda semacam ini, gubernur juga harus tahu dan harus membatalkan, harus mengevaluasi. Kenapa? Gubernur adalah sebagai evaluator terhadap peraturan daerah yang menyimpang ini bisa dipatahkan oleh gubernur. Tapi mengapa ini terjadi? Itulah saudara, saya sampaikan mengawali persoalan perangkat desa. Saya lebih pada landasan hukumnya supaya mudah di dalam seri berikutnya sebagai sambungannya. Terima kasih. Bersama Du Bawang Anang, Bintek Palira dalam Ngaji Desa Palira. Sampaikan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.